Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muammar Adnan Agassi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis merupakan cabang ilmu pengetahuan Islam yang mempelajari ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kedua ilmu ini saling melengkapi, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan, fokus, dan tujuan. Ada beberapa penjelasan lengkap mengenai perbedaannya, mencakup pengertian, fokus pembahasan, manfaat, serta tujuan mempelajarinya, dan hubungan antara keduanya. Pengertian ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu ini didefinisikan sebagai pengetahuan tentang cara meriwayatkan hadis secara akurat dan sahih, termasuk mempelajari rantai perawi, yaitu sanad, dan teks hadis, yaitu matan. Riwayah berasal dari kata roa, yang berarti menyampaikan atau transmisikan. Jadi ilmu ini lebih menekankan pada aspek transmisi hadis dari generasi ke generasi tanpa perubahan, dengan tujuan menjaga keaslian sumber ajaran Nabi Muhammad SAW. Contohnya mempelajari kitab-kitab seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai koleksi hadis yang diriwayatkan secara muttasil, yaitu lengkap. Ilmu hadis diroyah, pengertiannya yaitu ilmu ini didefinisikan sebagai pengetahuan tentang pemahaman mendalam terhadap isi hadis, termasuk analisis makna, konteks sejarah, dan interpretasi. Diroyah berasal dari kata doro, yang berarti memahami atau menggali. Ilmu ini tidak hanya berhenti pada transmisi, melainkan mengeksplorasi esensi hadis untuk aplikasi dalam kehidupan. Contohnya, mempelajari mustalah hadis, yaitu terminologi kritik hadis untuk menilai keabsahan atau menganalisis implikasi fikih dari sebuah hadis. Pembahasan ilmu hadis riwayah, fokus utamanya adalah pada aspek eksternal hadis seperti sanad, yaitu rantai perawi, syarat-syarat perawi, yaitu seperti keadilan dan ketetapan hafalan, dan metode periwayatan, misalnya ittibar, muskil, atau syawahid. Pengumpulan dan pengaplikasian hadis seperti hadis sahih, hasan, doif, atau maudu. Teknik menghafal dan menyampaikan hadis secara lisan atau tulisan. Pembahasan ini bersifat tekstual dan historis tanpa banyak menyelami makna isi. Untuk pembahasan hadis diroyah sendiri, fokus utamanya adalah pada aspek internal hadis seperti matan, yaitu analisis teks hadis untuk memahami makna, konteks nabawi, asbab al-wurud, dan hubungannya dengan Al-Quran atau sunnah lainnya. Kritik hadis menilai keabsahan berdasarkan logika, sejarah, dan kesesuaian dengan prinsip Islam. Misalnya, apakah hadis bertentangan dengan akal atau Al-Quran? Pengaplikasian yaitu interpretasi hadis dalam bidang fikih, akidah, akhlak, atau isu kontemporer. Pembahasan ini lebih analitis dan kontekstual, melibatkan ilmu-ilmu pendukung seperti tafsir, fikih, dan sejarah. Manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah, yaitu manfaatnya membantu umat Islam mendapatkan hadis yang autentik dan terjaga dari pemalsuan, sehingga mencegah penyebaran hadis palsu yang bisa menyesatkan. Ini juga melatih kemampuan hafalan dan transmisi yang akurat yang berguna dalam pengajaran agama. Tujuannya
yaitu menjaga kemurnian sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan mempelajarinya, seorang muslim dapat menjadi perawi yang handal, mendukung kelestarian warisan Islam, dan menghindari kesalahan dalam penyampaian ajaran. Tujuan akhirnya adalah membangun kepercayaan terhadap koleksi hadis standar seperti Kutub Sitoh. Nah, kalau untuk tujuan dan manfaat ilmu hadis diroyah, manfaatnya yaitu memberikan pemahaman holistik tentang hadis, sehingga umat bisa menerapkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari, menghindari salah tafsir dan menjawab tantangan modern yaitu seperti isu etika atau sains. Ini juga memperkaya pemikiran Islam dengan analisis mendalam. Tujuan menggali hikmah dan pelajaran dari hadis untuk pembentukan akhlak, fikih, dan akidah yang kuat. Dengan mempelajarinya, seorang muslim dapat menjadi mujtahid atau ahli yang mampu mengintegrasikan sunnah dengan realitas zaman, serta melindungi Islam dari penyimpangan interpretasi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sunnah sebagai panduan praktis yang relevan. Hubungan antara keduanya, ilmu hadis, riwayah, dan diroyah, bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling mendukung seperti dua sisi mata uang. Riwayah adalah fondasi yang menyediakan bahan baku, yaitu hadis otentik, sementara diroyah adalah proses pengolahan untuk mendapatkan manfaat maksimal. Tanpa riwayah, diroyah bisa kehilangan dasar keaslian, sehingga analisis menjadi spekulatif. Sebaliknya, tanpa diroyah, riwayah hanya menjadi hafalan kosong, tanpa pemahaman atau aplikasi. Ulama seperti Imam Al-Suyuti dalam Tadrib Al-Rawi menekankan bahwa keduanya harus dipelajari secara bersamaan untuk mencapai keilmuan hadis yang komprehensif. Dalam praktiknya, para muhaddits yaitu ahli hadis seperti Imam Al-Bukhari menggabungkan keduanya, meriwayatkan dengan teliti riwayah sambil menganalisis keabsahan yaitu diroyah. Hubungan ini memastikan sunnah Nabi SAW tidak hanya dipelihara, tapi juga dihidupkan dalam kehidupan umat. Nah, dengan memahami perbedaan dan hubungan ini, seorang pelajar hadis, yaitu seorang thalabul ilmi, dapat mendekati sunnah secara utuh yang pada akhirnya memperkuat iman dan amal soleh kita masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dari diri saya memohon ampun, memohon maaf. Dan jika ada kebenarannya itu hanya milik Allah dan datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.